Media asing menyoroti kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam perjanjian perdagangan. Dari laporannya, Indonesia disorot lewat keberaniannya menolak tuntutan Amerika Serikat untuk membeli drone dari Washington. Peta perdagangan dunia kembali berdenyut, bukan karena letusan konflik bersenjata, dan bukan pula karena runtuhnya sistem keuangan global. Guncangan itu justru lahir dari satu jawaban singkat yang dilontarkan Indonesia kepada Amerika Serikat. Penolakan. Saat tekanan, lobi, dan kepentingan besar bertumpuk di meja perundingan dagang, Indonesia memilih berdiri tegak. Permintaan Amerika Serikat agar Indonesia membeli drone produksi mereka sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan resmi tidak diakomodasi. Langkah ini jauh melampaui urusan teknis semata. Ia menjadi penanda jelas bahwa Indonesia sedang mengarahkan ulang kebijakan ekonominya, sikap politiknya, dan cara menjaga kedaulatan nasional di tengah persaingan global. Laporan ini pertama kali mencuat melalui surat kabar The Straits Times yang mengutip sumber-sumber pemerintahan dan diplomatik. Informasi tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai media internasional dan regional, memicu diskusi luas mengenai sejauh mana Amerika Serikat menggunakan pengaruh ekonominya untuk mendorong agenda strategis, serta bagaimana Indonesia mampu menavigasi tekanan itu tanpa merusak hubungan bilateral yang telah terbangun selama puluhan tahun. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sedang berada dalam tahap lanjut perundingan perdagangan bilateral. Amerika Serikat mengajukan sejumlah tuntutan sebagai syarat pelonggaran tarif dan peningkatan akses pasar bagi produk Indonesia. Sebagian besar tuntutan tersebut disetujui, termasuk rencana impor bahan bakar dari Amerika Serikat yang sebelumnya dipasok melalui Singapura. Kesepakatan ini dinilai strategis karena memberi Indonesia akses energi langsung dari sumber utama sekaligus mengurangi ketergantungan pada hub regional. Namun, di tengah konsesi ekonomi itu, Amerika Serikat menyelipkan satu tuntutan yang bersifat sensitif. Pembelian drone buatan Amerika Serikat oleh Indonesia. Tuntutan ini tidak berkaitan langsung dengan perdagangan barang konsumsi, manufaktur, maupun energi. Ia menyentuh wilayah pertahanan dan keamanan. Di titik inilah pemerintah Indonesia mengambil sikap berbeda. Permintaan tersebut ditolak. Penolakan ini tidak dilakukan secara emosional atau konfrontatif, melainkan melalui jalur diplomasi formal dengan argumentasi yang jelas. Pemerintah Indonesia menilai bahwa memasukkan pengadaan alat utama sistem senjata ke dalam perjanjian dagang bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif dan melanggar batas antara kerjasama ekonomi dan kepentingan pertahanan negara. Selain itu, keputusan pengadaan sistem pertahanan memiliki mekanisme tersendiri yang harus melalui pertimbangan strategis, kebutuhan nasional, serta proses hukum dan konstitusional yang berlaku. Sumber-sumber yang dikutip media internasional menyebutkan bahwa Indonesia secara tegas menjelaskan kepada pihak Amerika Serikat bahwa kebijakan pertahanan tidak dapat dijadikan alat tawar dalam perjanjian dagang. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tidak bersedia menukar kedaulatan keputusan strategisnya dengan insentif ekonomi jangka pendek. Menariknya, penolakan terhadap pembelian drone tersebut tidak menghentikan proses perundingan perdagangan. Justru sebaliknya, kedua pihak tetap melanjutkan pembahasan dan menyepakati sejumlah poin penting lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersikap tegas tanpa bersikap tertutup. Indonesia mampu memisahkan mana kepentingan yang masih bisa dinegosiasikan dan mana yang bersifat prinsipil. Dari sisi Amerika Serikat, tuntutan pembelian drone bukan semata soal penjualan produk pertahanan. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, Amerika Serikat tengah berupaya mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Penjualan alutsista kerap digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan keamanan, membangun ketergantungan teknologi, dan memastikan keselarasan strategis dengan negara mitra. Di tengah rivalitas global dengan Tiongkok dan Rusia, Asia Tenggara memiliki posisi yang sangat strategis. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan dan populasi terbesar keempat di dunia, tentu menjadi target utama. Namun keputusan Indonesia menolak tuntutan ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak ingin terjebak
dalam pola hubungan satu arah atau menempatkan diri sebagai objek pengaruh kekuatan besar. Di dalam negeri, sikap ini juga membawa implikasi politik yang signifikan. Pemerintah dinilai sedang mengirim pesan kuat kepada publik bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kemandirian pertahanan dan penguatan industri dalam negeri menjadi agenda penting. Indonesia telah menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai negara melalui skema transfer teknologi, produksi bersama, dan pengembangan industri strategis nasional. Kebijakan ini jelas tidak sejalan dengan pembelian sistem senjata yang tidak memberikan nilai tambah jangka panjang bagi kapasitas nasional. Penolakan ini juga memperlihatkan kematangan diplomasi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia bersedia membuka pasar, menyesuaikan kebijakan perdagangan, dan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia menetapkan garis batas yang jelas ketika menyangkut isu sensitif yang berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan nasional. Para pengamat menilai langkah ini sebagai contoh negosiasi yang berimbang. Indonesia tidak bersikap anti terhadap Amerika Serikat, namun juga tidak bersikap patuh tanpa syarat. Pendekatan seperti ini semakin relevan di tengah perubahan tatanan global, ketika negara-negara berkembang mulai memainkan peran yang lebih aktif dan mandiri dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini mencerminkan pergeseran dinamika global. Dunia tidak lagi sepenuhnya didominasi oleh satu kekuatan. Negara-negara seperti Indonesia kini memiliki ruang manuver yang lebih besar untuk menegosiasikan kepentingannya. Keanggotaan Indonesia dalam berbagai forum internasional dan kerjasama multilateral turut memperkuat posisi tawar tersebut. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat diperkirakan tetap berjalan di atas dasar saling membutuhkan. Amerika memandang Indonesia sebagai mitra penting di kawasan, sementara Indonesia memerlukan akses pasar, teknologi, dan investasi. Namun ke depan, hubungan ini akan semakin ditandai oleh prinsip kesetaraan dan saling menghormati batas kepentingan masing-masing. Penolakan terhadap pembelian drone Amerika bukanlah akhir dari kerjasama, melainkan penegasan arah. Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan prinsip dasar negara. Di dunia yang semakin kompleks, sikap seperti ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas, kemandirian, dan posisi strategis Indonesia di tingkat global. Keputusan ini bukan hanya soal drone, bukan semata soal perdagangan, dan bukan hanya soal Amerika Serikat. Ini adalah tentang bagaimana Indonesia mendefinisikan dirinya sendiri di tengah tekanan global. Sebagai negara berdaulat yang terbuka terhadap kerjasama, namun tegas dalam menjaga kepentingan nasional. Sebuah pesan yang jelas, terukur, dan sulit diabaikan di panggung internasional. Di titik inilah semuanya menjadi terang. Keputusan Indonesia bukan sekadar jawaban atas satu tuntutan dagang, melainkan pernyataan arah. Ketika tekanan datang dari kekuatan besar dunia, Indonesia tidak memilih jalan mudah, tidak pula bersembunyi di balik kompromi yang mengaburkan kepentingan nasional. Indonesia berdiri pada posisinya sendiri dengan kepala tegak dan perhitungan matang. Penolakan terhadap pembelian drone buatan Amerika menjadi bukti bahwa kerjasama ekonomi tidak harus dibayar dengan kedaulatan keputusan strategis. Dunia sedang berubah dan Indonesia memahami perubahan itu. Di saat banyak negara terjebak dalam ketergantungan, Indonesia justru menunjukkan kematangan sebagai negara yang mampu bernegosiasi tanpa kehilangan kendali. Amerika tetap menjadi mitra, perdagangan tetap berjalan, investasi tetap dibuka, namun batasnya jelas. Tidak semua hal bisa ditukar, tidak semua tuntutan bisa diterima. Langkah ini mengirim pesan kuat ke dunia internasional bahwa Indonesia bukan sekadar pasar, bukan objek diplomasi, dan bukan negara yang mudah ditekan. Indonesia adalah aktor yang memahami kepentingannya, tahu kapan harus memberi, dan tahu kapan harus berkata tidak. Ke depan, setiap meja perundingan akan mengingat satu hal penting. Indonesia tidak datang untuk tunduk, melainkan untuk sejajar. Bukan untuk ditarik arahnya, tetapi untuk menentukan arahnya sendiri. Inilah wajah Indonesia hari ini, tenang, rasional, dan berdaulat. Dan di tengah pusaran geopolitik global yang kian keras, satu sikap ini bisa menjadi pembeda antara negara yang dikendalikan dan negara yang menentukan masa depannya sendiri.